Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang barudak. Semoga sehat sadayananya. Oke, barudak sampurasun. Iya, semoga semuanya sehat semuanya ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di pelajaran bahasa Sunda bersama Bapak Dayat. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini adalah apa ya kira-kira? Sebelum itu, coba kalian siapkan dulu ya buku bahasa Sunda kalian yang kelas 8 pastinya ya, buku catatan dan pulpen kalian. Kemudian mohon diperhatikan penjelasan materi ini dengan seksama dan jangan lupa mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini adalah warta, yaitu berita. Apa anak? Berita, atau dalam bahasa Sunda kita sebut dengan warta. Anak-anak, apa sih warta itu? Wartanya eta disebut oge berita atau warta berita. Warta teh merupakan iber itu artinya adalah tulisan, perkara hiji kejadian atau hiji hal, perkara satu perkara atau beberapa hal atau suatu hal, boh sawangan, atau yang disebut dengan pratinjau, halnya itu adalah pratinjau, atau pamadegan. Pamadegan itu adalah pendapat yang berdasar dumasar pada kenyataan. Nah, jadi kalau warta itu harus faktual, harus bersifatnya memang fakta, bukan yang dibuat-buat, apalagi hoax seperti itu. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan apa sih warta itu? Warta teh merupakan ibar perkara hiji kejadian atau hiji hal, boh sawangan, boh pamadegan, dumasar pada kenyataan. Nah, itu anak-anak ya, itu adalah pengertian dari warta atau berita. Selanjutnya, biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atau diumumkan dina radio atau TV atau disebarkan di internet. Kalau untuk saat ini mungkin koran sudah sangat jarang sekali, tapi kita bisa berita-berita ada di radio atau ada di TV ataupun kalian bisa baca di website-website yang ada di internet. Nah, jalma atau orang nusok nyinan warta atau membuat warta atau berita disebut dengan wartawan atau jurnalis ya. Jadi orang yang suka membuat berita itu adalah wartawan. Tapi kalau yang membacakan berita disebut dengan apa? Reporter. Nah, jadi yang mengumpulkan berita, yang menulisnya, kemudian menyajikannya itu disebut adalah jurnalis atau wartawan. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya anak-anak. Nah, unsur-unsur warta. Nulis warta beda jeung nulis nu sejenna. Kudu aya 5W plus 1H. Nya eta wu saha, why kunaon, what naon, when iraha, where di mana, dan how kumaha. Jadi harus ada wu siapa, why kenapa, what apa sih beritanya, when kapan beritanya, where di mana sih beritanya, dan how bagaimana kejadiannya. Itu adalah unsur-unsur. Selanjutnya anak-anak, ya, ketika nulis warta teu aya ketentuan kudu mulai ti mana. Bisa dari who, what ataupun where. Jadi tidak ada ketentuan kamu mau mulai dari mana. Silakan kamu mulai dari sisi manapun, tapi memang ada beberapa struktur yang harus kalian pelajari nantinya. Selanjutnya, nah, kalau sebuah berita itu berdasarkan pada sebuah fakta, maka bagaimana cara mengumpulkan faktanya? Pertama, ada cara namanya paniten atau observasi. Yang kedua, wawancara. Dan yang ketiga adalah riset media atau dokumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan observasi? Jadi kalau kamu mau observasi, kamu melihat sebuah kejadian, kamu lihat di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, kemudian seperti apa sih
bermulanya kamu observasi di situ. Ataupun yang kedua, wawancara. Kalau wawancara bagaimana? Wawancara ya kamu datangkan sana narasumbernya, kamu tanya langsung dengan beberapa hal yang harus kamu perhatikan juga. Selanjutnya, riset media dan dokumentasi. Nah, kamu bisa juga cari di media-media atau dokumentasi yang tersebar di internet ataupun di mana saja, kemudian kamu jadikan sebuah berita. Seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ada namanya struktur warta. Dan jadi ketika kamu mau membuat sebuah berita, harus ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah judul atau headline, kemudian ada lead atau pembukaan atau intronya, dan kemudian itu tubuh warta atau isi beritanya. Jadi harus kamu perhatikan ada 3 struktur di situ. Yang pertama apa? Judul atau headline, lead, pembuka atau intro, pembukaan atau intro, dan kemudian adalah tubuh warta. Selanjutnya, nah, hal-hal nu perlu diperhatikan. Dina nyieun lead, nah ada beberapa hal ya. Bapak ulangi lagi. Ada di sini Bapak tulis ada 7 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat sebuah berita. Pertama, dina nyieun lead kudu gunakan bahasa nu menarik. Maksud Bapak di sini adalah mungkin dalam membuat judul berita harus menggunakan bahasa yang menarik. Agar apa? Agar orang itu yang membaca berita juga tertarik. Ya. Yang kedua, nyieun lead ulah panjang teuing. Membuat kata pembuka jangan terlalu panjang. Dan yang ketiga, gunakan kalimat parondok atau kalimat yang singkat. Jadi kamu harus gunakan kalimat yang sebisa mungkin singkat dan padat. Jadi tidak ngalor ngidul. Yang keempat, kecap-kecap atau kata-kata anu digunakan kudu basa jan, harus sederhana. Yang kelima, make kecap atau kata kerja yang aktif. Jadi harus menggunakan kata kerja yang aktif, jangan yang pasif. Yang keenam di sini ya, alinea kudu parondok. Jadi alinea atau paragrafnya jangan terlalu panjang, gunakan yang singkat-singkat saja. Dan yang ketujuh, nulis warta seperti ngelukis. Menulis berita itu seperti melukis, harus bisa membangun imajinasi nu baca. Jadi jangan sampai apa yang kita tulis tidak mudah dipahami. Jadi memang harus mudah dipahami dan bisa membangun imajinasi orang yang membaca berita kita. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu warta. Nah, kalau mungkin kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan langsung ke Bapak di Google Classroom ataupun di di WhatsApp maksud Bapak. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Yang penting yang kemarin Bapak lihat masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Silakan tugasnya dikerjakan, dikumpulkan, ataupun Bapak lihat ada juga yang kayaknya belum join di Google Classroom Bapak. Entah dia itu males atau dia itu nggak mau belajar bahasa Sunda, ya terserah dia ya. Tapi Bapak harap semua kalian bisa belajar dengan baik. Kalian semangat, jangan lupa terus belajar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hatur nuhun. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.